Rakuti sudah selesai menggali lubang pemakaman untuk menguburkan jenazah istrinya. Sekarang jenazah si Tangsu sudah terbaring dengan nyaman di dasar lubang. Rakuti tidak buru-buru menimbuninya dengan gumpalan-gumpalan tanah. Untuk sesaat lamanya dia duduk di tepi lubang sambil terus-menerus menatap wajah istrinya. Kembali air matanya menetes, membasahi pipinya yang kasar dan sebagian jatuh ke dalam lubang. Si Tangsu, selamat jalan istriku. Tidurlah dengan nyaman di tempat ini. Tak ada yang perlu kau risaukan lagi. Tak ada yang perlu kau cemaskan lagi. Kau sudah melampaui ujung perjalanan hidupmu sekarang ini. Si Tangsu, sesungguhnya belum puas rasanya hatiku. Belum puas hidup bersamamu. Dan kau sudah keburu pergi. Tapi barangkali memang sudah nasib kita. Barangkali sudah nasib Rakuti harus kehilangan istrinya. Dan semua ini gara-gara Ramapati. Suatu ketika aku akan membalas perbuatannya. Percayalah si Tangsu, aku akan membalas perbuatan dan kesombongan Ramapati. Dia menjadi begitu sombong. Dia congkak dan kejam karena sedang menggenggam kekuasaan. Suatu saat nanti, jika kekuasaan itu dapat kurebut dari tangan siapa saja, aku akan membalas perbuatan Ramapati. Inilah janjiku kepadamu, si Tangsu. Nah, istriku, aku harus pergi sekarang. Tidurlah dengan nyaman. Tidurlah dengan nyenyak. Selamat jalan, istriku. Rakuti meraih gagang tombak Padmayoni. Kemudian perlahan-lahan dia mulai menimbuni jasad istrinya dengan gumpalan-gumpalan tanah. Sekarang tubuh si Tangsu sudah tidak nampak lagi, sudah tertimbun tanah. Rakuti menyeka peluhnya yang mengalir deras membasahi sekujur tubuhnya. Malam mulai turun ketika Rakuti melangkah dengan gontai meninggalkan puncak bukit Sunyagara. Ranjang bambu kita sudah jebol, harus diganti dengan yang baru. Yang sudah rusak memang harus diganti. Kapan kita akan memetik buah-buahan, Kakang? Besok juga boleh. Kita akan memetiknya bersama-sama. Dan aku akan membawanya ke pasar. Aku akan pulang dari pasar setelah menghasilkan sejumlah uang. Kau ingin minta apa, si Tangsu? Kau ingin membelikan apa untuk istrimu, Kakang? Kain geringsing. Kau pasti cantik sekali jika mengenakan kain geringsing. Tapi tidak si Tangsu. Kalau kau kelihatan cantik, aku khawatir banyak orang terpesona padamu. Jangan-jangan kau dapat dibujuk, dirayu, dan akhirnya kau meninggalkan aku. Itu bukan watak si Tangsu, Kakang. Kalau orang itu jauh lebih tampan dan mempunyai harta benda yang banyak, bisa saja kau terpikat padanya. Kau menghina istrimu sendiri? Si Tangsu! Si Tangsu! Tunggu, si Tangsu! Tunggu! Si Tangsu. Bagaimana caranya aku bisa melupakan si Tangsu? Seolah-olah dia masih ada di dekatku. Seolah-olah dia belum mati. Seolah-olah dia tidak pergi kemana-mana. Dia masih ada di sini, di dekatku. Ayo, Kakang. Ayo kita makan bersama-sama. Aku letih, si Tangsu. Aku mau tidur sebentar. Kasihan kau, Kakang. Seharian kau bekerja keras di tengah ladang.
Baiklah, kita makan nanti saja. Sekarang istirahatlah. Kalau kau sudah lapar, makanlah sendiri. Tidak, Kakang. Selama aku menjadi istrimu, kapankah aku makan sendiri? Sekali-sekali kau boleh makan sendiri. Jangan selalu menunggu aku. Kakang Rakuti, kau tidak pernah tahu rupanya. Jika aku makan sendirian, sekalipun makanan itu rasanya lezat, tapi aku kehilangan separuh dari kenikmatannya. Kau tahu, Kakang, kau tahu lauk pauk makan yang paling lezat bagiku ialah jika kita makan bersama-sama. Aku senang menyuap makanan sambil sekali waktu memandang wajah suamiku yang tampan dan perkasa. Ya, baiklah. Kalau begitu, marilah kita makan bersama-sama. Tapi setelah makan nanti, maukah kau memijit kakiku? Kakiku pegal sekali. Kakang, aku senang sekali mengerjakan perintahmu. Perintah apa saja. Aku senang sekali jika dapat membahagiakan suamiku. Si Tangsu. Kukira aku tidak akan bisa lagi menemukan wanita seperti si Tangsu. Wanita cantik, mudah aku peroleh. Tapi wanita seperti si Tangsu, di mana harus kucari? Tidak akan pernah bisa si Tangsu di dunia ini. Dan sekarang dia sudah pergi untuk selama-lamanya. Ah, siapa itu? Seperti ada orang datang kemari. Rakuti buru-buru bangkit sambil menyampar tombak Patmayoni. Dia melangkah ke mulut goa. Dia melihat sebuah bayangan putih timbul tenggelam di balik pohon-pohon liar. Bayangan itu bergerak semakin lama semakin dekat. Hei, siapa kau? Apa yang kau lakukan di situ? Apa yang kau lakukan di situ? Keparat! Jangan ganggu aku. Cepat pergi, atau kau akan berhadapan dengan Rakuti. Kurang ajar. Sekarang kau tidak akan kubiarkan pergi. Awas! Iya, iya, iya! Di mana orang itu tadi? Tiba-tiba saja dia lenyap. Apakah aku sedang berhadapan dengan siluman penghuni lereng Bukit Sunyagara? Persetan. Persetan dengan siluman. Persetan dengan jin. Persetan dengan semuanya. Aku tidak gentar. Akan kuhajar dia dengan tombak Patmayoni. Hei. Kau? Oh. Sepertinya aku dapat mengenalimu. Kaulah orang tua itu. Ya, kita pernah bertemu beberapa waktu yang silam. Sayang sekali kalau kau harus melupakan aku, Rakuti. Padahal sesungguhnya aku tidak pernah jauh dari hatimu. Aku selalu mengikutimu kemanapun kau pergi. Aku tahu semuanya. Aku melihat semuanya. Aku tahu apa yang sedang kau alami sekarang ini. Bukankah kau baru saja kehilangan istrimu? Resi Mahalalita. Iya, kaulah Resi Mahalalita. Kau boleh menyebut diriku dengan 1000 nama. Tapi sesungguhnya, aku adalah perkataan hati nuranimu sendiri. Mengapa kau tiba-tiba muncul di hadapanku? Aku tidak membutuhkanmu. Cepat pergi.
Sabar, Rakuti, sabar. Aku datang hanya untuk memberimu peringatan. Dulu, aku pernah memberimu peringatan. Pada saat kau sibuk mencari seorang guru yang mumpuni. Aku tidak membutuhkan peringatan apa-apa. Memang, Rakuti. Jarang manusia yang tahu kebutuhannya sendiri. Karena itu, manusia selalu membutuhkan petunjuk. Membutuhkan peringatan-peringatan. Kau tidak usah cerewet, siluman tua. Sekarang aku sedang ditimpa musibah berat. Aku baru saja kehilangan istriku. Jangan coba-coba mengganggu ketenangan hatiku, Resi Mahalalita. Dan jangan mengira aku gentar bertarung melawan siluman. Rakuti, manusia memang membutuhkan keberanian. Tapi keberanian yang pongah tidak banyak manfaatnya. Tutup mulutmu. Cepat pergi dari hadapanku. Rakuti, ingatlah, jalan yang sedang kau tempuh sangat berbahaya. Jalan itu penuh darah. Sekarang kau sudah membuktikannya, bukan? Jalan itu telah kau lumuri dengan darah istrimu sendiri. Berhati-hatilah, Rakuti. Cita-citamu itu akan merusak, menghancurkan banyak orang. Cita-citamu harus ditebus dengan ceceran darah di mana-mana. Dan suatu saat nanti, cita-citamu itu akan menghisap darahmu sendiri. Karena itu, Rakuti, sebaiknya kau segera kembali ke desa Ganding. Lupakanlah cita-citamu. Hiduplah seperti seorang sudra pada umumnya. Keparat setan tua. Kau datang kemari hanya untuk mengumbar nasihat-nasihat kosong. Aku tidak membutuhkannya. Awas, kalau kau masih juga berdiri di situ, aku akan menggempurmu. Aku akan membinasakanmu. Rakuti, Rakuti. Aku kira sudah cukup darah istrimu yang tumpah. Jangan kau lanjutkan angan-anganmu yang melambung tinggi itu. Hah? Urungkan niatmu menjadi raja. Keparat! Aku tidak sudi mendengarkan perkataanmu. Ya. Hadda. Ya. Hadda. Hadda. Ya. Hadda. Rakuti menyerang laki-laki tua berjubah putih yang dikenalnya sebagai Resi Mahalalita. Tapi dia seperti bertarung melawan bayangan-bayangan. Rakuti mengamuk dengan dahsyat. Ujung tombak Patmayoni menyambar kiri kanan. Tapi serangan-serangannya selalu gagal. Suatu saat, Rakuti melihat lawannya berdiri di bawah pohon besar. Rakuti menggenggam tombak Patmayoni erat-erat, kemudian meluncurkannya dengan dahsyat. Ujung tombak Patmayoni menancap di batang pohon. Tapi Resi Mahalalita sudah tidak ada di sana. Tiba-tiba saja, sosok tubuh laki-laki tua berjubah putih itu lenyap bagaikan asap. Sekarang Rakuti hanya menghadapi kesunyian alam yang semakin mencekam. Resi Mahalalita. Sudah 2 kali dia datang kepadaku. Sudah 2 kali dia memberikan peringatan. Tidak. Aku tidak percaya. Omong kosong. Pada saat itulah, telinganya seperti menangkap suara bergema. Ingat, Rakuti. Jalan yang kau tempuh sangat berbahaya. Jalan itu akan penuh berlumuran darah. Kau akan berjalan di atas tumpukan mayat manusia. Kau akan berjalan sambil menutup hidungmu karena bau darah.
Sekarang kau sudah membuktikan sendiri. Darah istrimu sudah tumpah. Karena itu, Rakuti, mumpung kesempatan itu masih ada, kembalilah. Kembalilah ke desa Ganding dan lupakan cita-citamu menjadi raja. Enyalah kau siluman tua. Kau pikir aku percaya padamu? Minggatlah. Pergilah selama-lamanya. Aku tidak membutuhkan kehadiranmu. Rakuti mencabut tombak Patmayoni. Dia memutuskan malam itu juga akan meninggalkan lereng Bukit Sunyagara. Dia bermaksud kembali ke kota Raja Majapahit. Rakuti melangkah perlahan-lahan menghampiri kudanya yang ditambatkan di samping mulut goa. Ya, aku harus segera kembali ke Majapahit. Aku akan menemui Ramapati. Akan kulabrak orang tua itu. Dialah yang membuat aku terpaksa kehilangan si Tangsu. Tunggu Ramapati. Tunggu kedatanganku. Sekalipun kau pejabat kerajaan, sekalipun kau menggenggam kekuasaan yang besar, tapi aku mempunyai tombak Patmayoni dan Aji Segorogeni. Akan kuobrak-abrik Majapahit. Oh, si Tangsu. Aku pergi, istriku. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Selamat tinggal, istriku. Rakuti memacu kudanya menuruni lereng Bukit Sunyagara. Angin malam menyapu wajahnya yang kasar dan lusuh. Malam semakin larut, bintang bertaburan di angkasa raya. Tiba-tiba Rakuti menarik tali kekang kudanya. Kembali Rakuti menatap puncak Bukit Sunyagara. Seolah-olah dia ingin mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya kepada jenazah si Tangsu. Puncak Bukit Sunyagara meremang dalam cahaya malam. Rakuti mendesah perlahan. Dia merasakan ada sesuatu yang sangat berharga yang terpaksa ditinggalkannya di puncak Bukit Sunyagara. Dia merasakan sebagian dari jiwanya kosong dan hampa. Akhirnya Rakuti kembali menggebrak kudanya, menuruni lereng Bukit Sunyagara. Ya! Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Pengalaman apa yang akan ditemui Rakuti setiba di kota Raja Majapahit? Benarkah dia berani membalas perbuatan sang Ramapati? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.